Berikut ada definisi dari IPE dan IPC. Yang pertama, IPE atau Interprofessional Education adalah suatu proses pendidikan yang melibatkan sekelompok mahasiswa atau profesional kesehatan dari berbagai latar belakang yang belajar bersama. IPE ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian ada IPC atau Interprofessional Collaboration, adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih profesional kesehatan yang berasal dari latar belakang profesi yang berbeda. IPC ini bertujuan untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan efektif kepada pasien. Manfaat implementasi IP dan IPC. Yang pertama, IP meningkatkan keterampilan kolaborasi. IP membantu para profesional kesehatan untuk memahami dan menghargai peran masing-masing, dan pada gilirannya meningkatkan keterampilan kolaborasi mereka. Terus yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang profesi lain, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada pasien. Terus yang ketiga, persiapan untuk tantangan kesehatan. IP mempersiapkan tenaga kesehatan untuk menghadapi tantangan kompleks dan dalam sistem kesehatan yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Terus yang kedua ada IPC. Yang pertama, kerjasama tim yang efektif. IPC mendorong kerjasama yang lebih baik antara berbagai profesi kesehatan yang penting untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal. Terus yang kedua, pengurangan kesalahan medis. Dengan kolaborasi yang baik, risiko kesalahan medis dapat diminimalkan karena setiap anggota tim dapat saling memeriksa dan mendukung satu sama lain. Terus yang ketiga, meningkatkan kepuasan pasien. Yang pertama, pasien cenderung merasa lebih puas ketika mereka menerima perawatan dari tim yang kerjasama dengan baik karena mereka merasakan perhatian yang lebih baik terhadap kebutuhan mereka. Aspek penting dalam IPE dan IPC. Aspek penting dalam Interpersonal Education atau IPE dan Interpersonal Collaboration atau IPC mencangkup beberapa elemen kunci. Berikut ada beberapa elemen kunci yang penting. Kita masuk pada IPE. Yang pertama, komunikasi efektif. Dalam komunikasi efektif dapat membangun kemampuan komunikasi antara profesi untuk meningkatkan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, kerjasama tim. Dalam keterampilan bekerja sama sebagai tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pelayanan kesehatan ke depannya. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. IPE membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk praktik kolaboratif. Yang keempat, praktik kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk mendorong praktik yang melibatkan berbagai profesi kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik ke depannya kepada pasien. Yang kelima, penilaian hasil pembelajaran. Dari aktivitas penilaian pembelajaran IPE dalam hal kerjasama tim dan keterampilan kolaboratif merupakan tantangan yang harus dihadapi. Berikutnya masuk pada IPC. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan elemen utama dalam IPC yang mempengaruhi kualitas perawatan. Tanpa komunikasi yang baik, perawatan pasien dapat terganggu. Yang kedua, kolaborasi antar interprofesional. Setiap tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, sehingga kolaborasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Maka kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan aktivitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemahaman peran masing-masing anggota tim. Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses kolaborasi. Hal ini membantu dalam menghindari tumpang tindih tugas yang meningkat dan koordinasi. Yang keempat, aspek etik. Etika dalam IPC merupakan kehormatan terhadap hak pasien dan kerahasiaan informasi dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan pasien. Yang kelima, kebutuhan pasien. Fokus utama dari IPC adalah memenuhi kebutuhan pasien secara holistik. Pendekatan yang berpusat pada pasien dapat meningkatkan kepuasan dan hasil perawatan.
Yang keenam, mutu keselamatan pasien. IPC berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien melalui pengurungan kesehatan medis dan mengimplementasi praktik terbaik dalam kolaborasi dapat meningkatkan mutu dari pelayanan. Dengan memahami dan menerapkan aspek-aspek ini, IPE dan IPC dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Hubungan interprofessional education dan interprofessional collaboration. Interprofessional education dan interprofessional collaboration adalah dua konsep yang saling berkaitan dengan kerjasama antar profesi dalam bidang kesehatan. Interprofessional education sebagai fondasi interprofessional collaboration. Interprofessional education mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja dalam tim lintas profesi, sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, mereka siap untuk berkolaborasi secara efektif dalam interprofessional education. Walaupun saling berkaitan dalam pelayanan kesehatan, tetapi awal kedua konsep ini memiliki fokus yang berbeda, yang dimana interprofessional education lebih berfokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan kolaboratif, sedangkan interprofessional collaboration lebih berfokus pada penerapan keterampilan tersebut dalam konteks pelayanan kesehatan. Langkah-langkah penerapan IP dan IPC. Dengan menerapkan langkah-langkah IP dan IPC dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui kolaborasi yang lebih baik antar profesi. Berikut merupakan langkah-langkah penerapan IP dan IPC, diantaranya IP 1 identifikasi tujuan sasaran, menentukan tujuan pendidikan untuk profesi yang ingin dicapai, seperti peningkatan pengetahuan tentang peran masing-masing profesi. 2. Pengembangan kurikulum, merancang kurikulum yang mencakup materi dari berbagai disiplin ilmu kesehatan. Pastikan ada integrasi antara teori dan praktik. 3. Kolaborasi antara program pendidikan, melibatkan berbagai program pendidikan kesehatan, misalnya kedokteran, keperawatan, farmasi, dalam pengembangan dan pelaksanaan IP. 4. Metode pembelajaran aktif, menggunakan metode pembelajaran aktif seperti simulasi, studi kasus, dan diskusi kelompok untuk mendorong interaksi antar profesi. 5. Evaluasi dan umpan balik, melakukan evaluasi terhadap program IP yang telah dilaksanakan dan berikan umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang. 6. Pelatihan dosen dan instruktur, memberikan pelatihan kepada dosen dan instruktur tentang pentingnya IP dan cara mengimplementasikannya dalam pengajaran. IPC membangun tim interprofesi, membentuk tim yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan untuk bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan kesehatan. 2. Penetapan tujuan bersama, menentukan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh tim seperti peningkatan kualitas layanan pasien. 3. Komunikasi yang efektif, mengembangkan saluran komunikasi yang baik antar anggota tim untuk memastikan informasi dapat dibagikan dengan jelas dan tepat waktu. 4. Pembagian tugas dan tanggung jawab, menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka. 5. Kolaborasi dalam pengambilan keputusan, melibatkan semua anggota tim dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan perspektif yang beragam dipertimbangkan. 6. Monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja tim dan evaluasi hasil kolaborasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 7. Peningkatan berkelanjutan, dengan mendorong tim untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam praktik kesehatan dan kebutuhan pasien. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas dapat menerapkan IP dan IPC secara efektif untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik dan lebih inovatif. Hambatan penerapan IP dan IPC. Yang pertama, budaya organisasi. Budaya yang tidak mendukung kolaborasi antara provinsi dapat menghambat penerapan IP dan IPC. Jika suatu organisasi lebih mengedepankan hierarki daripada kerjasama, akan sulit untuk mendorong interaksi antara provinsi. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Masih banyak profesional kesehatan yang tidak memahami konsep IP dan IPC serta manfaatnya. Tanpa pemahaman yang jelas, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dalam jadwal pendidikan dan praktik sering menjadi kendala. Profesional kesehatan seringkali memiliki tanggung jawab yang padat, sehingga
sulit untuk meluangkan waktu untuk kolaborasi. Yang keempat, pendidikan yang terpisah. Sistem pendidikan yang terpisah untuk berbagai profesi kesehatan dapat menghambat interaksi awal dan penghambat antar provinsi. Tanpa pengalaman belajar bersama, sulit untuk membangun hubungan yang kuat. 5. Komunikasi yang tidak efektif. Hambatan dalam komunikasi antar provinsi dapat mengganggu kolaborasi. Perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang keenam, perbedaan tujuan dan prioritas. Setiap profesi mungkin memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dalam kolaborasi. Yang ketujuh, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas, baik dalam hal fasilitas, dana, maupun tenaga pelajar dapat menghambat pelaksanaan program IP dan IPC. Yang kedelapan, regulasi dan kebijakan. Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung kolaborasi antar provinsi juga dapat menjadi penghalang. Terkadang, kebijakan lebih fokus pada penghambat individu daripada kolaborasi tim. 9. Evaluasi dan pengukuran yang kurang. Kurangnya alat untuk mengevaluasi efektivitas IP dan IPC dapat menyulitkan dan membuktikan manfaat kolaborasi, sehingga mengurangi motivasi untuk menerapkannya. Jadi, kesimpulan dari IP dan IPC yaitu komponen kunci dalam sistem kesehatan yang efektif. Keduanya ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengurangan kesalahan, dan kepuasan pasien yang lebih tinggi. Implementasi yang baik dari kedua konsep ini dapat membawa dampak positif dalam program kesehatan masyarakat.